Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok pembelajaran mesin kelas B ingin menjelaskan mengenai materi ensemble ensemble yang berjumlah 5 orang dalam satu kelompok. Di sini langsung saja kami menjelaskan mengenai materi yang kami ambil. Di sini ada Denny dengan NIM 19.18254, ada Safwan Irfandi 19.18257, ada Ade Rusi 19.18273, ada saya sendiri Deria Pratama 19.18274 dan Muhammad Raihansyah Mujarab 19.18278. Di sini Raihan berhalangan hadir, maka kami berempat yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Langsung saja mengenai materi pertama akan dijelaskan oleh Safwan Irfandi. Kepada Safwan dipersilakan. Baiklah, pengertian ensemble. Metode ensemble atau metode ensemble adalah sebuah algoritma dalam pembelajar mesin atau machine learning, di mana algoritma ini sebagai pencarian solusi prediksi terbaik dibandingkan dengan algoritma yang lain, karena metode ensemble ini menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk pencapaian solusi prediksi yang lebih baik daripada algoritma yang diperoleh dari salah satu pembelajaran algoritma konstituen saja, atau cara sebuah algoritma mempelajari data dengan menggunakan kombinasi dari beberapa algoritma atau model untuk mendapatkan output dengan akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan satu algoritma atau model saja. Metode ensemble terdapat 3 jenis, yaitu bugging, boosting, dan stacking. Dan di sini kami akan menjelaskan salah satu jenis ensemble, yaitu boosting. Next. Boosting adalah suatu variasi bugging di mana setiap individu dibangun secara berurutan, mengulangi yang sebelumnya. Dalam prosesnya, setiap titik data yang salah diklasifikasikan oleh model sebelumnya ditekankan dalam model berikutnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan, dan boosting ini pendekatan iteratif untuk menghasilkan klasifikasi yang kuat yang mampu mencapai kesalahan training seminimal mungkin dari sekelompok pengklasifikasi yang lemah. Ada beberapa teknik boosting yang paling populer adalah ada boost, gradient boosting, dan XGBoost. Berikut merupakan gambaran cara kerja dari boosting. Setelah model pertama dibangun, titik yang diklasifikasikan atau diprediksi secara salah diambil sebagai tambahan pada sampel bootstrap kedua untuk melatih model kedua. Kemudian model ensemble atau model 1 dan 2 digunakan terhadap dataset uji. Proses ini kemudian dilanjutkan sampai mendapatkan model terbaik. Baik, selanjutnya penjelasan oleh Ade Rusi. Kepada Ade dipersilakan. Baik, terima kasih. Kelebihan dan kekurangan dari model boosting. Keuntungan yang pertama, meningkatkan, yaitu metode tangguh yang melakukan pemasangan berlebih dengan mudah. Yang kedua, terbukti efektif. Yang ketiga, serbaguna, yaitu dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Kemudian kerugian dari model boosting. Yang pertama, kerugian dari boosting adalah sensitif terhadap outlier karena setiap pengklasifikasi berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan pada pendahulu. Jadi metode ini terlalu bergantung pada penjilan. Yang kedua, kerugiannya adalah metode ini hampir tidak mungkin untuk ditingkatkan. Ini karena setiap estimator mendasarkan kebenarannya pada prediktor sebelumnya, sehingga membuat prosedur sulit untuk disederhanakan. Selanjutnya, teknik ADABUS.
Adabus adalah metode ensemble berulang. Itu membangun pengklasifikasi yang kuat dengan menggabungkan beberapa pengklasifikasi yang berkinerja lemah. Pengklasifikasi akhir adalah kombinasi berbobot dari beberapa pengklasifikasi lemah. Ini cocok dengan urutan pelajar yang lemah pada data pelatihan berbobot yang berbeda. Jika prediksi salah menggunakan pembelajar pertama, hal itu memberikan bobot yang lebih tinggi pada observasi yang telah salah diprediksi. Menjadi proses berulang, ini terus menambahkan peserta hingga batas tercapai dalam jumlah model atau akurasi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh. Langsung lanjut ke pertama kita menghitung error dari setiap atribut. Nah, banyaknya 0 dan 1 pada X1. Banyaknya 0, X1 true sama dengan 4. Nah, itu didapat dari nilai 0 di X1 bernilai 1 di Y pada tabel. Nah, itu ada 4. Kemudian untuk X1 false 4 itu didapat dari nilai 0 di X1 bernilai 0 di Y. Bernilai terbalik. Oh, maaf. 0 bernilai 0 gitu ya? Ya, yang X1. Yang true-nya. Oh, True-nya bernilai untuk X1 true 4 itu didapat dari nilai 0 nilai 0 di X1 bernilai 0 di Y. Kemudian untuk X1 false 4 itu didapat dari 0 di X1 bernilai 1 di Y. Banyaknya 1. X1 true sama dengan 1 itu didapat dari banyaknya 1 di X1 bernilai 0 di Y. 1. Kebalikannya. Ulang lur. Ya, jelasin aja langsung. Ulang aja jelasin. Ini kebalikannya. Bentar. 0 itu kalau banyaknya 0 yang X1 true Bentar. itu 0 bernilai saya lanjut untuk penjelasannya. Menghitung error dari setiap atribut. Banyaknya 0 dan 1 pada X1. Banyaknya 0, X1 true 4 itu didapat dari 0 dinilai X sebanyak 0 dinilai Y. Kemudian untuk X1 false 4 itu didapat dari banyaknya 0 di X1 bernilai 1 di Y. Kemudian banyaknya 1. X1 true 1 itu didapat dari banyaknya nilai 1 di X1 bernilai 1 di Y. Kemudian untuk X1 false 1 itu didapat dari banyaknya 1 di X1 bernilai 0 di Y. Nah, error itu false 0 plus false 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Dan keseluruhan jumlah datanya ada 10. Jadi 5/10 sama dengan 0,5. Lanjut. Menghitung error dari setiap atribut. Nah, di sini kita akan menghitung pada X2. Caranya masih sama. Banyaknya 0, X1 true nilai 2 itu didapat dari banyaknya nilai 0 di X1 bernilai Y bernilai 0. Kemudian X1 false ada 3 itu didapat dari banyaknya nilai 0 di X1 bernilai 1 di Y. Kemudian banyaknya 1. X1 true ada 2 itu didapat dari banyaknya nilai 1 di X1 bernilai 1 di Y.
X1 false ada 3, itu didapat dari banyaknya nilai 1 di X1 bernilai 0 di Y. Di X2. Oh iya, maaf, di X2 banyaknya nilai 1 di X2 bernilai 0 di Y. Kemudian error false 0 plus false 1 sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Dan keseluruhan jumlah datanya ada 10, maka 6 per 10 sama dengan 0,6. Selanjutnya, Denny. Oh. Kemudian kita menghitung error pada X3 dengan banyaknya 0 dan 1 pada X3. Di sini kita misalkan nilainya, kita misalkan X kurang dari 100 itu untuk nilai 0, dan untuk mencari X3 true kita akan mencari nilai di bawah 100 pada bilangan Y 0 dan dihasilkan ada 4 bilangan true. Dan X3 pada false itu kurang dari 100 dan bernilai Y yaitu 1 dan didapatkan 2 nilai false-nya. Kemudian untuk angka 1 kita misalkan X lebih dari sama dengan 100, mencari nilai true pada X3 yaitu angkanya lebih dari 100, itu di Y1-nya itu di Y-nya itu ada angka 1, maka akan dihasilkan 3 nilai true. Kemudian untuk nilai false-nya itu kita cari yang nilainya lebih dari 100 yang bernilai 0 pada Y, itu didapatkan nilai 1. Kemudian kita akan menghitung error pada false 0 dan false 1, didapatkan 2 tambah 1 sama dengan 3 dan menjumlahkan seluruh datanya yaitu 10, dan di sini error kita bagi dari 3 dengan jumlah datanya yaitu didapatkan 0,3. Kemudian kita akan menghitung wake awal. Wake awal di sini dilambangkan dengan W dengan rumus 1 dibagi dengan total data, yaitu 1 bagi 10 sama dengan 0,1. Kemudian kita akan memilih error terkecil dari setiap atribut. Di sini sudah didapatkan dari perhitungan di atas, variabel X1 didapatkan nilai error 0,5 dan variabel X2 didapatkan nilai error 0,6 dan variabel X3 didapatkan nilai error 0,3, dan kita mencari nilai error terkecil yaitu 0,3 dari 3 variabel tersebut. Kemudian kita akan menghitung nilai alfanya yaitu alfa dengan error terkecil sama dengan setengah in 1 kurangi error terkecil bagi dengan error terkecil. Kemudian kita masukkan angkanya yang sudah didapatkan dari perhitungan di atas dengan alfa error sama dengan setengah in kurung 1 kurangi 0,3 dan dibagi 0,3, dan didapatkan alfa error sama dengan setengah in 0,7 bagi 0,3 dengan hasil alfa error sama dengan 0,43. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan. Nah, di sini tadi udah dari penjelasan di atas, W1 kita cantumkan di dalam tabel 0,1. Nah, di sini kita mencari C yang dimana sama dengan eksponen minus alfa yang bernilai true dan eksponen alfa untuk yang bernilai false. Nah, di sini yang bernilai true itu eksponen min 0,43
dan yang false eksponen 0,43, dan di true itu mendapatkan hasil 0,07 dan false itu 0,15. Nah, sini lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sini mencari pre-wake. Pre-wake itu wake awal dan checks itu new sample wake. Nah, di sini true itu mendapat 0,07 atau 0,1 kali 0,7 sama dengan 0,07, karena di X3 itu ada 7 yang bernilai true, dan false itu 0,15 karena yang false itu ada 3 dikali dengan error 0,5 jadi 0,15. Nah, di sini langsung saja Z sama dengan sigma P sama dengan 0,94. 0,94 ini penjumlahan dari keseluruhan dari P ini 0,7 sampai 0,15 ini. Selanjutnya yaitu wake new sama dengan P bagi Z. Nah, yang bernilai true tadi dari slide sebelumnya itu kita masukkan ke slide sebelah, 0,07 bagi 0,94 dari hasil keseluruhan P dapatkan 0,074, dan false itu 0,15 bagi 0,94 sama dengan 0,159. Nah, di sini kita cantumkan karena yang di X3 ini yang bernilai false-nya itu ada 3, yang di baris 4, 5 dan 10, maka di sini dicantumkan yang false 0,159 ada 3. Nah, jadi yang bernilai false itu akan lebih besar dari W sebelumnya. Jadi yang bernilai false itu 0,159 ini akan lebih besar daripada W1 ini. Dan sebaliknya jika true akan lebih kecil dari W sebelumnya. 0,074 ini lebih kecil daripada W1 ini. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.